Podcast ini bisa disimak di kbrprime.id dan platform podcast lainnya. Pornografi. Masih banyak yang antipati, meski diam-diam banyak juga yang menikmati. Sebelumnya, saya memang pernah ngobrol perkara itu bareng seorang penulis. Tapi untuk kali ini, saya bakal ngobrol bareng salah seorang pelaku dalam industri pornografi. Fabio Toba namanya, menetap di Jerman dan orang Indonesia pertama yang jadi aktor film porno gay. Bareng Fabio, saya ngobrol perkara pengalamannya bekerja sebagai aktor film porno, kehidupannya di Jerman, serta hobi memasaknya, termasuk jengkol yang dia masak. Sebagai catatan buat pendengar, episode kali ini mengandung konten atau bahasa dewasa, jadi kalau belum 18 tahun ke atas, segera matikan atau pindah ke episode lainnya. Anda mendengarkan Love Buzz bersama saya, Asrul Dwi. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Situasi di sana kayak gimana? Situasi di sini sekarang sih agak sepi karena kita udah lockdown gitu. Jadi nggak ada aktivitas sama sekali. Ada sih kalau pingin memang mau ke apotek yang urgent banget, yang benar-benar penting, seperti ke dokter, ke apotek gitu bisa. Kalau misalnya kerja memang kerja diharuskan ya nggak apa-apa. Fabio masih kerja? Nggak di PHK sih, nggak diberhentikan sih. Maksudnya kalau di Jerman kan kita terjamin gitu. Kalau misalnya kita dikasih gaji dari pemerintah, tapi nggak 100%, kita dibayar gaji 60% dari pemerintah gitu. Dan sekarang untuk sementara di pemberhentian sementara gitu, tapi nanti kita bisa kerja lagi gitu. Oh, enak juga ya berarti ya. Karena kita kan tiap bulan bayar Arbeitslosigkeit, kayak bayar ya Pajak. pensiun gitu. Bukan pajak sih, pajak kita dana untuk pensiun. Genau. Udah berapa lama berarti di sana? Di Jerman udah hampir 7 tahun. Dan di Hamburg aja, nggak pernah? Hamburg aja ya, langsung direct ke Hamburg ya. Hamburg tuh kota cantik ya, di Hamburg. Kalau nggak salah itu kota 3 terbesar di Jerman dan sedikit boring. Nggak semenarik Berlin gitu ya? Nggak semenarik Berlin. Kalau Berlin kan kota kayak seperti hype gitu, kayak banyak youngster gitu. Kalau di Hamburg kebanyakan sih orang-orang kaya gitu, banyak orang prominent kayak artis gitu yang tinggal di sini gitu. Dulu kali pertama pindah ke sana karena apa? Karena emang kerja? Nggak, aku dulunya nikah sama orang Jerman, terus kita dicerai. Boleh cerita nggak sih soal hubungan kalian dulu kayak gimana? Pertama kali kenal tahun 2010 gitu ya, tahun 2010 kita kenal. Ya married sampai cerai tahun lalu kita cerai. Ya ketemu, terus ya klop aja gitu, ketemu langsung. Terus ya 3 tahun dia masih bolak-balik Jerman Indonesia. Terus dia selalu nanya sih, kapan kamu mau ke Jerman, mau married gitu kan. Aku dulu masih muda, belum mau gitu kan. Terus akhirnya dia tanya yang terakhir, kalau memang kamu menikah, aku nggak mau bolak-balik Indonesia Jerman. Dia bilang capek, dia bilang males, dia bilang gitu kan. Kalau memang kamu mau, ini the last chance that I give you. Pertanyaan terakhir dia bilang gitu kan. Ya udah, aku bilang ya nggak masalah, aku mau, bilang gitu. Akhirnya udah ke Jerman akhirnya bulan 12 2013 ya. Berapa tahun berarti menikah waktu itu? Kita menikah tanggal cantik sih 11, 12, 13, tahun 11 bulan 12 tahun 2013, biar lebih gampang diingat gitu. Tahun lepas kemarin bulan 7 kita udah cerai gitu, udah official cerai. Ya sekitar 5 tahun lebih lah. Meskipun waktu itu proses cerai, tapi masih tinggal Masih bareng gitu. Masih tinggal bareng sama dia gitu setahun, karena di sini proses cerai itu lama gitu. Kita harus nunggu 1 tahun karena semua data, semua gitu, pajak harus gitu, kita harus dipisah gitu. Nunggu gitu, memang agak lama sih. Tapi kita udah sebagai teman sih, aku sama dia gitu, udah nggak ada masalah gitu. It doesn't work. I mean like we fought a lot, like so only a small problem we fought a lot. So then decide that okay, then it's better that we become friends. So yeah, it's no problem. Berarti keluarga juga tahu gitu kalau they know, yeah, mereka tahu. Yeah, because they ask what I
do in Germany. Then yeah, I need to say them. Then I will marry with a guy here in Germany. But my father, he doesn't know because he died already before I came here. Kehidupan dulu sebelum pindah ke Jerman kayak gimana sih di Indonesia? Aku dulu tinggal di Batam, terus ya sendiri sama teman. Teman punya butik di Batam. Aku kerja bareng sama dia. Kita kerja bareng gitu sebagai tangan kanannya gitu. Kita selalu belanja ke Bangkok bareng gitu. Nanti kan untuk butik-butik yang pakai dari Thailand. Terus setelah kenal sama dia, orang Jerman ini, dia bilang kamu lebih baik tinggal di Jakarta aja katanya gitu kan. Lebih gampang menjenguk kamu, dia bilang gitu. Soalnya aku nggak enak kalau kamu ketemu di Batam, ketemu keluarga kamu gitu. Ya udah, we decide to stay in Jakarta, so I stay in Jakarta. Then I learned also German in a Goethe Institute in kalau nggak salah di Menteng ya. Kemudian pindah ke sana. Pindah ke Jerman ya. Tapi awalnya nggak langsung terjun ke film porno gitu kan? Enggak dong. Laki aku bilang apa kamu sama terjun gitu. I mean when I decide that I choose to become porn actor and he was angry, he doesn't like also. Dia nggak suka kalau aku gitu. Tapi kayak memang udah pilihan aku sih ya. Oke, that's it. Apa sih yang bikin Fabio tertarik gitu untuk terjun? Nyebutnya lebih nyamannya film porno atau film dewasa? Nggak apa-apa, salah sih, nggak masalah. Asal mulai terjunnya dulu waktu kita masih Indonesia gitu kan, untuk masalah film porno kayak wow, kayak enak banget gitu, masa kita udah dibayar, kita bisa seks sama yang hot guys, you know. Terus ya akhirnya I'm curious and I'm excited also, and then then I tried to contact one porn actor famous, you know, Tim Kruger. I text him and he said, wow, okay, because he look also like Asian model, but he told me before that I think maybe I'm Latino. Oh, okay. He doesn't know that I'm Asian. And I said, dan dia tanya, kamu dari mana? Dia bilang, aku dari Indonesia. Huh, you are Asian? Yeah, I'm Asian. Then he said, perfect. Why perfect? Yeah, I look Asian model, look like really sexy, look like really Asian model. Yeah, okay. Then you wanna shooting with us? Yeah, of course, I said. Aku nggak perlu casting. Langsung terjun, langsung mesti perlu casting. Aku bilang, no, you don't need. We book the ticket hotel and then you fly to Barcelona. Proses syuting pertama kali kayak gimana dulu awalnya? Aku belum pernah tahu sama sekali gitu kan. Mungkin aku pikir 1 jam selesai gitu kan. It's not like it took like 5 hours to have a shooting with me. 5 jam. Tapi 5 jam kita nggak langsung action gitu. Maksudnya kita mesti prepare, briefing, and photos ada untuk promo gitu kan. Karena aku belum profesional gitu masih. Jadi setiap kita action aku minta pause kayak break gitu. Karena nggak kuat gitu kan. Karena itu kan tahu sendiri untuk masalah begitu ya gitu. Ereksi 5 jam itu gila banget gitu. Mereka disuntik. Pakai kayak Viagra gitu. Iya, seperti macam Viagra gitu, cair gitu. Enggak, Viagra lebih bagus kan ya. Mereka disuntik gitu, jadi bisa ereksi bisa 5 jam, 4 jam gitu. Kayak gitu tuh biasa di film porno biasa, gitu di film biasa. Itu tergantung mereka mau mereka disuntik atau pakai Viagra. Karena Viagra tuh hanya nggak bisa sampai berjam gitu kan. Paling lama gitu 1 jam lebih atau gitu kan. Karena mereka tahu syuting itu bisa melebihkan 5 jam tergantung sama chemistry partner kita untuk ngelakuin itu gitu. Kalau memang kita punya chemistry lebih gampang, lebih cepat gitu. Karena kalau kita nggak ada chemistry gitu, kita harus mencari chemistry itu bagaimana gitu, biar supaya kelihatan real. Waktu yang pertama kali itu chemistry dengan scene partner kayak gimana? Aku masih nggak dapat karena he is not my type. Dia nggak terlalu tipe aku gitu kan. Ya jadi aku maksudnya chemistry aku memang nggak dapat sih situ, tapi I try because aku belum pernah melakukan gitu. Dan produser juga bilang sama aku, it's okay, no problem because this is your first time, so don't worry about it, we know already. Tapi kemudian itu bisa diciptakan gitu atau? Ya kan mereka pakai editing di cutting. Berarti nggak sesuai dengan ekspektasi dan bayangan sebelum terjun langsung gitu ya? Nggak sesuai ekspektasi gitu kan, seperti bayangan aku bayangkan gitu. Karena kan aku belum pernah ngelakuin gitu kan. Jadi pertama kali lihat mungkin film porno kayak gampang, pergi jalan paling enak gitu. Dapat duit terus kita bisa seks yang benar-benar sama hot guys, nggak sesuai ekspektasi, dan it's a really hard job. Ada nggak sih mungkin satu hal yang paling bikin shock gitu ya ketika pertama kali terjun gitu? Untuk shock kaget sih nggak ada ya. Malu karena kita kan dari Indonesia gitu kan. Kita bisa have that culture tuh. Jadi pertama itu it's not shock but it's a funny story. Jadi karena kita orang Indonesia, jadi aku mau lepasin baju gitu ke toilet gitu. Dan the producer asking,
why you wanna go to toilet? You wanna clean again? No, aku mau ngelepasin baju. They just laughing. What? Ya mereka ketawa terus mereka bilang, kenapa kamu mau ngelepasin di toilet? Kan nanti kamu juga telanjang juga depan kita. Dan aku pikir, ya jadi kita ketawa gitu. Karena aku masih malu gitu kan. Yeah, I know, don't worry, but you will naked in front of us. Why you need to go to toilet only to take off your clothes? Biasanya itu ada berapa banyak orang sih di dalam studio itu? Minimal sih 3 atau 4 orang gitu. Tergantung sih, kadang-kadang 3, paling sedikit itu 3. Karena kalau misalnya kalau kita di syuting film gitu kayak ada kayak misalnya kayak influencer Twitter gitu yang mereka ada gitu, mereka behind the skin gitu, yang dari Twitter kayak nggak ngerti pokoknya dari behind the skin gitu, mereka promo film kita gitu, jadi mereka ngeliat foto-foto kita gitu. Sekarang sudah berapa banyak scene yang dibintangin? Aku sih udah pause, kita stop gitu untuk ngelakuin film itu gitu, film porno. Untuk sama aku udah 13 karena aku bermasalah dengan visa aku gitu, permasalahan visa aku, dan in the moment aku nggak boleh terbang, nggak boleh keluar dari Jerman gitu. Ya jadi kalau syutingnya di Spain, di Barcelona, Madrid, atau Paris gitu, untuk di daerah Eropa gitu. Jadi kadang memang nggak boleh terbang karena limited batas aku untuk terbang ya. Jadi aku stop gitu untuk sementara. Kebanyakan orang follower Instagram aku nanya kenapa nggak buat film lagi, nggak laku ya atau bagaimana, tapi nggak mau balas jawab gitu karena dijawab itu juga malas, capek gitu, malas untuk jawab para haters gitu. Ya udah aku diamin aja gitu. Oh berarti bukan production house studio di Jerman ya? Di Jerman ada, tapi nggak mau syuting sama perusahaan yang kecil karena budget juga kecil, dibayar juga kecil gitu. Jadi malas gitu. Ada sih tapi balas aja gitu. Kalau tim Kurger ini orang Jerman gitu, tapi mereka produksi basicnya di Barcelona gitu. Karena untuk masalah teks itu lebih murah di Spain daripada di Jerman gitu. Tapi seberapa real sih yang penonton lihat dari Fabio ketika ada di dalam scene-scene yang dibintangi itu? Seberapa banyak acting dan seberapa banyak you can enjoy the process gitu? It depends ya. Jadi kalau misalnya kita punya chemistry sama porn actor gitu, kita lebih enjoy gitu, lebih menikmati gitu. Tapi kalau misalnya memang kamu tidak sesuai partner kamu, yang tidak tipe kamu harus profesional, itu tidak enjoy sama sekali gitu. Dan di suatu posisi kita mikir ini kerja gitu, so ya we need to be professional ya. Aku selama film 13 gini, selama aku ngelakuin film, aku cuma 2 kali enjoy gitu, karena they're really my type. Jadi nggak enak juga gitu, misalnya kita lagi enjoy, lagi menikmati gitu, tiba-tiba produser bilang, oh this angel is not good. From this like, oh okay, it make down, you know. Kayak cut jadi oke. Kayak gitu tuh ada ininya nggak sih, semacam storyboard gitu atau dibebasin aja? Ya ada storyboard, ada bebasin kita. Kalau misalnya kita mau chemistry gitu, mereka mau bebasin gitu karena mereka tahu kalau kita punya chemistry lebih hot, lebih real gitu. Tapi karena kita kan ada production gitu, jadi mereka melihat juga dari angle kamera juga gitu kan, mana posisi yang bagus, dari lighting. Tantangannya kira-kira selain mungkin tadi susah untuk ngebangun chemistry ya kalau scene partnernya nggak sesuai dengan tipe Fabio gitu. Challenge sih, aku nggak ada challenge sih, tapi kalau misalnya aku ngelakuin threesome gitu dan mereka selalu nanya mau double penetration nggak, dan I said no. Udah berapa kali nanya gitu, kamu threesome pengen double nggak? Mereka makanya nggak pernah ngasih aku shooting threesome gitu kan. Maksudnya cuma 2 kali gitu kan, memang udah mereka tahu kalau aku nggak mau double penetration. Jadi mereka pingin banget kalau misalnya aku pingin double penetration gitu, dan tapi aku nggak pernah ngelakuin gitu karena memang takut gitu kan, itu selalu pasti sakit banget gitu kan. Dan aku pernah dengar gitu kayak misalnya double penetration yang dari aktor yang dia aktif itu, terus aku tanya kalau double penetration berdarah nggak sih? Sebagian sih ada yang berdarah gitu kata gitu. Makanya aku takut gitu, nggak mau. Untuk sementara kayaknya nggak deh. Kalau persiapannya gitu biasanya kayak gimana? Oh, persiapan itu kan di situ malu dong kalau misalnya kita tahu kan kalau misalnya ada kotor dikit gitu kan, you know. Di persiapannya kita sebelum melakukan syuting untuk sebagai bottom gitu yang pasif gitu, kita harus bersihinnya itu, tiap aktor dia punya teknik masing-masing untuk membersihkan diri. Jadi persiapan itu memang benar, kalau untuk aku tahu jam segini kita harus syuting gitu. Mereka udah kasih syuting, udah kasih schedule. Aku 2 jam sebelum syuting nggak mau makan apa sama sekali gitu. Dan 2 jam sebelumnya aku bersihin dulu. Nah 1 jam berikutnya sebelum syuting aku bersihin lagi. Ya benar-benar bersih. Setelah 15 menit lagi sebelum syuting, dan aku bersih lagi. Dan itu benar-benar harus bersih banget gitu. Kan malu kalau misalnya di depan kamera kalau misalnya ada sedikit kotor gitu. Walaupun mereka bakal cut, bakal gitu, tapi kan kayaknya
it's so embarrassing. I mean like memalukan kalau di depan produser, depan kameramen dan satu kalau misalnya ada sesuatu yang tidak mengenakan gitu dilihat gitu kan. Kalau aktif sih lebih gampang. Mereka tinggal suntik selesai. Tapi ada tes STDs gitu-gitu ya? Tes untuk masalah penyakit atau maksud kamu gitu. Aha. Karena kita sebelum syuting kan kita udah pemilik film porno kan mereka sudah tahu kalau kita punya penyakit atau tidak gitu. Jadi kamu tahu PrEP kan? Ya. Sebagian film aktor gitu kita udah menggunakan PrEP. Jadi sebagian aktor kita tahu kalau mereka punya HIV gitu. Jadi mereka bakal bilang sama kita gitu, partner kamu dia punya HIV gitu. Is it okay if you're shooting with him because you take a PrEP? So ya aku bilang sih nggak masalah karena aku juga tahu gitu kan, yang punya penyakit gitu, punya virus itu mereka bakal minum medikasi gitu kan, untuk ARV. Virusnya biar virusnya nggak naik gitu kan. Dan aku dengar PrEP itu yang tema dokter. Jadi kalau misalnya mereka terapi gitu untuk minum obat itu bisa menularkan, tapi chance-nya nggak besar gitu, kecil gitu. Karena kan virusnya udah turun gitu. Jadi ya nggak masalah gitu. Kalau PrEP itu kan hanya untuk HIV, tapi kalau seperti syphilis, chlamydia itu setiap orang pasti udah pernah kena gitu. Dan aku juga pernah kena gitu. Nggak munafik gitu, nggak munafik karena itu seperti chlamydia, gonorrhea karena gonorrhea gitu. Chlamydia, gonorrhea aku udah pernah kena. Jadi itu nggak masalah karena kita nggak melakukan pakai kondom. Jadi untuk masalah penyakit seks yang lain pasti udah kena. Tapi kalau HIV nggak sih. Selama ini kan scene-nya yang tanpa kondom gitu kan. Dan sayangnya kan kalau kemudian nyampe di penonton gitu, apalagi di Indonesia gitu ya, pengetahuan orang soal HIV AIDS gitu kan masih minim, masih tabu, masih banget ya. Dan apa yang ditonton di film porno gitu jadi semacam panduan mereka gitu. Panduan mereka benar. Itu yang tidak enak. Tapi kan setiap sebelum film porno kayak ada pemberitahuan gitu kan. Kalau setiap film adult itu tuh udah dites, udah ada punya pakai STD dan sebagainya. Makanya kan tiap film production itu mereka harus meletakin itu untuk pemberitahuan gitu. Tapi banyaknya tergantung kita sih Indonesia memang, karena ya gitulah minum tentang HIV. Dan kan tahu sendiri kalau di Indonesia bagaimana ya, kalau mereka udah kena, mereka takut untuk memeriksa gitu. You know kan, kalau mereka pikir kalau kita udah kena HIV, udah hidup kita udah berakhir gitu di Indonesia. Mereka takut sama keluarga, pekerjaan, teman gitu. Karena tahu sendiri kalau kita kena AIDA gitu kan, mereka dikucilkan. Tapi ada sih diskriminasi juga itu, tapi itu tidak benar gitu kan. Sayang banget gitu, mereka tidak tahu karena HIV itu tidak bisa menularkan lewat kita karena minum sama-sama, tapi mereka takut gitu tinggal sama orang yang kena udah gitu. Kasian banget sih, sayang banget gitu. Udah jarang balik lagi ke Indonesia ya, Fab? Udah sih, udah jarang sih, udah tahun terakhir 2014, setelah 2014 udah nggak pernah ke Indonesia lagi. Tapi nyokap kemarin tahun 2016 ke sini gitu. Pengen balik Indonesia sih kalau memang udah dapat visa balik gitu. Udah dapat visa aku balik lagi gitu, balik Indonesia pastinya. Berarti nyokap juga tahu kalau kamu main film porno gitu? Iya sih, aku nggak bilang sama dia taunya dari orang teman aku gitu. Nggak mungkin aku bilang sendiri sama orang tua gitu kan, karena aku takut gitu. Nyokap aku taunya dari teman aku karena ya tahu sendiri orang Indonesia mulutnya bagaimana gitu. Terus gimana ngasih pengertian gitu kali ke nyokap ya? Ya, dia sih nelpon langsung itu, dia tanya, dia tahu kerja di sini maksudnya, tapi nggak tahu kalau kerja sambilan aku ngelakuin film porno, film panas gitu kan. Terus dia nanya, dia nelpon aku Skype gitu kan, dia nanya, kamu ngapain di Jerman? Kerja, aku bilang gitu kan. Ya aku tahu kamu kerja, dia bilang gitu kan. Kamu harus jujur sama aku, katanya. Nyokap bilang jujur sama mama, dia bilang gitu kan. Aku pengen tahu dari mulut kamu, katanya. Mama pengen tahu dari mulut kamu, katanya gitu. Kamu ngelakuin apa di Jerman selain kerja di restoran gitu kan, sebagai bartender. Aku udah tahu, udah punya perasaan, udah punya feeling gitu, oh I think she know already. Dia bilang masya Allah. Terus dia nangis. Nah, dia nggak marah, dia nangis. Dia tahu kalau aku udah tinggal di Jerman nggak masalah, mesti untuk kehidupan dia. Udah pernah kesini soalnya, udah pernah di Jerman. Dia tahu kehidupan gay. Aku tunjukin sama dia gitu kan, kehidupan kita seorang gay ini di mana di Jerman ini bebas, cuma nggak perlu takut sama publik dan pekerjaan gitu kan, mereka tahu gitu. Jadi dia bilang, ya kamu kenapa mau ngelakuin itu gitu kan, itu tidak baik, dia bilang gitu. Maksudnya itu udah menyalahkan agama, udah kamu sebagai gay juga udah menyalahkan agama, dia bilang gitu. Kenapa kamu mesti juga mau melakukan seperti itu yang benar-benar dosa deh. Aku ngejelasin ya, maksudnya ya ini pilihan aku bilang gitu. Aku udah dewasa, aku tahu baik buruknya, aku bilang gitu. Untuk ngelakuin itu aku juga udah memikirkan gitu. Dan selagi aku tinggal di Jerman sih aku nggak masalah, aku bilang gitu. Jadi kalau aku tinggal di Indonesia pasti nggak mau ngelakuin, karena dari keluarga, dari masyarakat pasti juga udah nyalain aku. Semasa aku tinggal di Jerman sih nggak masalah, karena di Jerman ini apapun kamu kerjaan, siapapun kamu, is your thing, itu masalah kamu ya. Jadi nggak masalah gitu. Dia juga tahu, ya udahlah, dia bilang gitu, ya udahlah itu terserah kamu. Kalau memang pilihan kamu seperti itu ya mama udah nggak mau berkata apa lagi, tapi mama nggak suka kamu kerja seperti itu. Kalau sebaiknya lebih baik kamu jangan kerja seperti itu, dia bilang gitu. Kalau sekarang kan lagi break gitu. Kalau nanti visa sudah memungkinkan gitu, akan balik lagi kah? Of course, I miss it. Pastinya. Karena
aku sama perusahaan seperti Falkenberg itu rumah mereka, jadi kayak family gitu. Jadi kita tahu kameramennya, produsernya, jadi kita sering syuting sama dia gitu. Jadi kita kayak family gitu. Jadi masalah kerja lebih gampang gitu. Jadi bukan rindu sama ini pekerjaan, rindu sama mereka, ketemu mereka lagi gitu. Rindu sama famous, pengen famous lagi gitu. Karena udah 2 tahun stop gitu kan, hampir 2 tahun stop. Berarti nggak ada rilisan sama sekali yang nggak ada baru? rilisan sama sekali, dan mereka tahu aku udah bilang masalahku gitu. Jadi bilang mereka, it's okay, no problem. Kalau kamu udah masalah selesai, tinggal hubungi lagi dan kita bakal syuting, dia bilang. Sempat baca-baca berita-berita soal Fabio di Indonesia kayak gimana gitu, sempat nggak sih? Sempat waktu aku juga nggak tahu sampai nge-booming seperti Indonesia gitu kan. Aku taunya teman aku pada message ke aku gitu, teman-teman aku yang tinggal di Jakarta gitu, yang kaum LGBT kan. Mereka pada hubungin aku gitu, wah kamu jadi film porno. Dan aku nggak posting di Facebook atau di Instagram, aku nggak ada posting gitu. Dan mereka malah kontak ke aku gitu, Fabio, kamu dia ngelakuin film panas ya, film porno ya, gini. Tahu dari mana, aku bilang gitu kan. Dan mereka kirim screenshot gitu di Twitter, di mana-mana, dia bilang gitu. Terus aku kaget setelah itu. Terus makin banyak followers ya, maksudnya satu hari aku bisa dapat hampir 10.000 followers gitu. Dalam satu hari doang dapat 10.000 followers, dan kaget itu. Terus aku lihat direct message dari Instagram aku, dan mereka bilang, Kak Fabio bangga, salah satu kaum LGBT yang bisa go internasional, bla 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 gitu. Maksudnya ada sih sebagian menghujat, tapi sangat sedikit banget itu yang menghujat aku. Dari situ aku bilang, wow, aku bilang gitu, aku pikir aku bakal dihujat gitu kan, ternyata tidak gitu. Kayak mereka yang tanya, pingin dong seperti Kak Fabio gitu, bagaimana jadi kakak sebagai role model. No, sebagai role model aku tidak baik, aku bilang gitu. Jangan contohin aku sebagai role model, aku bilang gitu. Kalau pengen jadi role model, yang pengen role model, aku pengen yang benar-benar yang sesuatu kasih positif, dan aku bukan kasih positif, aku malah kasih negatif, aku bilang gitu. Jangan sebagai panutan, aku bilang gitu. Mereka merasa terwakili kali, Fab. Selama ini sih. di film porno kan nggak ada orang Asia, apalagi Asia Tenggara gitu. In general Asia kan jarang juga kan? Ya, apalagi dari Indonesia gitu kan. Jadi mereka juga pengen seperti aku gitu, syuting film porno gitu. Dan sebagai orang Asia gitu, kita susah loh untuk porn industri. Maksudnya sangat susah banget untuk kaitan orang Asia gitu. Karena kita bersaing sama, kamu tahu sendiri kan, pemain-pemain film bokep gitu yang benar-benar hot, muscle, yang banyak tattoo, yang benar maksudnya tampan gitu. Jadi untuk orang Asia tuh sangat sedikit gitu untuk chance-nya gitu. Kemudian apa yang dianggap menarik dan enggak, itu kan tipikal ya, itu bule, muscle dan sebagainya gitu. Kebanyakan kan di Eropa kan ya berarti, Pap? Ya, aku di Eropa, banyak syutingnya di Eropa gitu. Itu mereka lebih diverse gitu nggak sih aktor-aktornya? Tergantung, kayak di Kristen Bjorn gitu ya. Kristen Bjorn gitu, mereka nggak cari Asia gitu. Cuma kemarin aku baru lihat ini, terakhir ada satu orang Asia gitu di Kristen Bjorn. Dulu mereka nggak nerima orang Asia gitu. Tergantung, kayak Lucas Entertainment gitu. Mereka belum ada satupun orang Asia yang aktor mereka di Lucas Entertainment. Kalau di Men's.com aku tahu ada, Guy Next Door aku tahu ada gitu. Kalau Corbin Fisher kayak Scan Cody, mereka kayaknya nggak ada di menerima Asia gitu. Tergantung ini sih perusahaan mereka gitu. Karena sebagian perusahaan juga ada yang tidak mau menerima Asia gitu. Bukan tipe mereka kayak Bellamy gitu. Kalau Bellamy kan tuang gitu, yang Hang masih muscle gitu kan. Jadi siap dia tuang gitu. Di sini masalahnya kan tuang, kayak twing tapi mereka muscle gitu, bukan twing gitu. Gitu sih. Kalau Fabio masuk kategori yang mana? Mereka bilang aku nih bukan tipe yang Asia banget gitu, yang bukan typical Asia. Misalnya mereka tuh kan stereotype Asia gitu, yang small eye gitu, yang lebih white skin, not really brown gitu. Dan mereka kategorikan aku, memang mereka selalu bilang kalau aku Asia, maksudnya mereka kategorikan aku tuh kayak South American, kayak Latino gitu. Tapi mereka selalu bilang the hottest sexy Asian guy gitu. Untuk masalah aku sendiri sih, itu bukan pekerjaan utama aku gitu. Aku nggak nyari syuting gitu, nggak nyari pekerjaan. Aku nyari gitu, aku pengen syuting. Aku nggak sih. Aku sih misalnya kalau misalnya dapat kerjaan, aku ambil gitu. Tapi kalau misalnya nggak dapat, aku nggak masalah gitu. Karena itu bukan pekerjaan utamaku, karena aku punya pekerjaan di sini gitu kan. Kalau untuk film porn industri sampai kapan kamu? Kalau kamu udah setiap tahun selalu ada pemain baru gitu kan. Sampai kapan itu untuk kerjaan utama kamu? Itu paling kamu bertahan sampai 5 tahun atau 6 tahun. Setelah itu banyak pemain baru kamu udah dilupain gitu kan. Sehari-hari kerja sebagai apa? Bartender di restoran ternama di Jerman. Kenapa nggak memilih Berlin sih, pindah ke Berlin gitu, yang lebih vibrant kotanya? Dulu sih sempat berpikir ya, tapi udah ada sering Berlin gitu, aku kayaknya lebih enak tinggal di Hamburg, karena di Hamburg itu untuk masalah kehidupan, untuk Leben di sini, kalau untuk hidup di sini lebih enak, lebih gampang. Maksudnya lebih nggak gampang, agak mahal, tapi kehidupan di sini lebih bagus daripada di Berlin gitu. Karena di Berlin tuh maksudnya kotanya nggak terlalu bersih seperti di Hamburg. Di Hamburg ini benar-benar bersih kotanya gitu. Hamburg Berlin juga nggak jauh sih. Kalau memang pingin ke Berlin, tinggal 2 jam naik kereta sampai di sana. Kayak Bandung Jakarta gitu. Terlalu banyak party kalau di Berlin. Ya makanya aku memang suka party gitu kan. Apalagi di Berlin untuk masalah party
itu they are really famous. Oh, nightclub in Berlin. Mhm. Kayak ada di Berlin tuh namanya Berghain, klub techno terkenal di dunia gitu. Orang tahu itu tempat techno, makanya techno Mekah gitu. Mereka bilang kayak gitu kan. Di Berghain tuh mereka ada kayak party gitu tahun 2 kali. The biggest sex party in the world. People like naked there and having sex each other in a club. Namanya Snacks Party. Gue pikir Seharusnya yang sih ada gitu cuman KitKat aja. ya KitKat, tapi kalau di Berghain itu udah tahun 2 kali. Seharusnya sih karena ini lagi COVID jadi di lockdown, seharusnya sih Austin pasca gitu. Tapi karena itu dibatalin. Mudah-mudahan November ada lagi gitu. Karena November setiap tahun 2 kali. Mereka di April itu temanya kayak kulit, leather. Aha. Nah, kalau di bulan November itu temanya sport. Jadi kamu harus pakai sport outfit gitu. Ya. Tapi masuknya kan susah banget. Udah Ya pernah sih. masuk sana berarti? Udah sering banget. Tiap bulan selalu ke sana. Anjir, oke. Kan kerja juga. Gimana Fabio membagi diri Fabio dalam artian Fabio as a person, as a real person in daily life sama as a persona gitu sebagai aktor bintang porno gitu. Waktu masih aku ngelakuin itu, koleksi aku udah tahu gitu. Mereka udah tahu karena aku sering post gitu, sering posting gitu. Jadi kan teman-teman kerja aku juga ada Instagram aku gitu kan. Jadi mereka tahu sih, kan mereka nggak masalah gitu aku jadi film porno. Tapi misalnya kalau ada syuting gitu, aku tanya sama bos aku, bilang aku pengen hari ini libur, aku pengen syuting. Bos aku juga tahu gitu. Oh, oke. Ya bos tahu. Ya kalau misalnya memang available gitu, nggak banyak kerjaan, dikasih gitu. Jadi itu aja sih. Jadi perusahaan itu juga udah tahu, aku bilang aku kerja, aku bilang gitu. Jadi 2 minggu sebelumnya harus kasih tahu aku kalau memang syuting. Jangan seminggu sebelumnya karena aku mesti tanya ke bos aku gitu. Kalau gue nanya, who is Fabio Toba gitu behind the naked body that? I'm still Indonesian, I'm still shy. Kita masih Indonesia banget, masih malu gitu. Itu kalau untuk masalah di sosial gitu, karena itu tidak jati diriku sebenarnya gitu. Itu hanya untuk kerjaan. Mereka pikir aku terlalu vulgar gitu. Itu di Instagram aku vulgar itu karena memang pekerjaan aku gitu. Tapi untuk masalah itu aku orangnya lebih romantis, terus malu. Kita seperti Indonesia, benar-benar orang Indonesia gitu. Pemalu. Itu yang pemalu orangnya. Makanya aku mau keluar dari comfort zone aku. Makanya ngelakuin film porno gitu. Pengen comfort zone aku, pengen coba tantangan challenge gitu. Bisa nggak dari Indonesia culture yang kita malu, yang benar malu gitu kan? Bisa nggak? Akhirnya aku mencoba, akhirnya bisa gitu. Jadi lebih gampang gitu nggak sih Fab untuk nyari pasangan? Tergantung sih ya, agak susah juga sih karena mereka terintimidasi gitu, juga takut gitu. Takut mau punya pasangan sama pemain film bokep gitu. Karena mereka pikir, mereka tahu misalnya nggak jati diri kamu. Mereka hanya nggak mau dieksploitasi karena kalau mereka punya pacar benar-benar pengen punya pacar gitu, nggak mau pengen punya pacar pekerjaan seperti gitu. Susah juga sih. Paling kamu memang kalau punya pacar, paling kamu pacaran sama pemain film porno. Itu aja sih. Kebanyakan sih seperti gitu rata-rata. Fabio berarti tipikal yang long term relationship kind of guy gitu ya? Ya, aku orangnya tipe romantis yang benar-benar suka hubungan gitu, benar-benar suka hubungan long term gitu. Aku pingin sih kalau misalnya aku bangun tidur, karena aku suka masak gitu, masak untuk pasangan aku gitu. Terus kalau misalnya aku selalu bangun selalu ada dia gitu, di rumah selalu bareng sama dia gitu, nonton bareng atau bagaimana. Kalau sekarang lagi single atau ada pasangan? Terus sekarang sih ada lagi pendekatan doang sih, dan dia tahu aku udah misalnya ngelakuin film gitu, tapi aku udah berhenti. Dan dia tahu kalau misalnya dia nanya juga tentang masalah visa aku, kalau kamu udah dapat visa, kamu mau ngelakuin itu lagi? Aku bilang iya, aku bilang gitu. Aku bilang iya, emang kamu nggak masalah? Enggak sih, nggak masalah. Aku tahu pasti kamu jawab seperti itu karena ya aku tahu aja, tapi nggak masalah sih buat aku, dia bilang gitu. Aku tahu kamu orangnya bagaimana, dia bilang gitu. Itu hanya pekerjaan kamu, dia bilang. Tapi dia lebih muda. Aku kan umurnya sampai 33. Dia muda banget, 20 tahun, berondong. Tapi kan orang Asia kan nggak kelihatan kalau udah umurnya lebih gitu kan? Ya dia tahu sih aku 33, dan dia 20 tahun. Aku sebenarnya sih nggak tertarik sama umur 25 tahun ke bawah. Dia 20 tahun tapi pemikirannya dewasa sih. Jadi makanya suka aja. Ketemunya gimana? Dari Grindr sih. Dan dia tuh pernah lihat film aku, dia bilang masih udah lupa gitu. Dia lupa gitu. Dia kayak bilang gini, aku pernah lihat kamu di mana dia bilang gitu kan. Terus dia nggak mau ngomong gitu, nggak mau nanya, terus nggak mau nanya. Aku diamin aja, aku diamin dia. Aku mau bilang sama dia tapi aku takut gitu, takut. Dan akhirnya aku memutuskan untuk bilang sama dia, kamu pernah nanya, kayak kamu pernah lihat aku di mana gitu. Oh iya aku ingat. Emang kenapa, dia bilang gitu kan? Aku ngelakuin film porno. Fuck, dia bilang gitu. Fuck, that's why I know you. Aku pernah lihat film kamu, dia bilang gitu. Dan dia berpikir bisa nggak kalau bisa, dia maksudnya general gitu. Dia pengen kenalan sama satu film aktor, dalam pemain aktor. Dan akhirnya dia kenal sama aku sih. Oh wow. Pengennya dilihat sebagai orang yang kayak gimana sih? Let's say oleh pasangan gitu. Maunya sih bukan Fabio sebagai pemain film aktor, Fabio sebenarnya gitu. Yang pemalu dan suka masak. Pemalu, yang suka masak gitu. Dan dia tahu sih. Ini kan lagi di rumah aja gitu. Biasanya masak apaan, Pak? Menu Indonesia.
Asia sih rata-rata. Nggak mesti Indonesia, tapi banyak Asia. Aku memang suka Asian food karena ya udah sesuai di lidah sih. Tapi gampang banget ya di Jerman nyari bumbu masakan Asia ya. Ya gampang. Ini juga di sini di Hamburg juga ada toko Indonesia gitu sih. Kayak jengkol, pete itu ada deh kayak toko Indonesia. Ya, Seriusan. seriusan. Kemarin juga pernah masak jengkol. Orang sana suka jengkol kayak gue sih nggak demen ya. Gak suka sih. Aku pernah kasih teman aku, dia bilang apa ini, dia bilang gitu kan. Dia nggak pernah lihat kayak ya aku bilang itu bonan, salah satu keluarga dari kacang-kacangan. Mereka nggak suka. Dia pikir mereka kentang karena teksturnya seperti kentang kalau lembut dimasak gitu kan. Aha. Enggak, aku bilang gitu. Tapi after taste dan baunya dong. Iya, aku bilang ini tuh stinky beans, aku bilang ini. Mereka coba akhirnya no, but they like rendang. Bisa masak rendang juga. Bisa masak rendang dan mereka suka banget rendang. Background suku lo apa sih sebenarnya? Aku campur gitu. Aku lahir di Medan tapi aku orang Batak, bukan orang Batak. Nyokap aku Jawa Medan. Bokap aku orang campuran Arab sama Melayu Medan. Tapi dari awal memang waktu di film pertama itu udah disebutin dari Indonesia gitu-gitu ya, Fab? Mereka nanya original aku dari mana gitu. Dan aku ngasih paspor aku kan, semua identitas aku kan. Mereka tahu aku dari Indonesia gitu. Dan dikasih kontrak gitu kan. Dikasih kontrak kita harus tanda tangan. Negara asal, nama, umur, berat badan, dan semuanya gitu kan. Mungkin dari situ mereka tahu aku dari Indonesia gitu. Buat marketing oke juga kan sebenarnya. Ya sebenarnya sih gitu sih. Sebenarnya aku juga gak malu karena aku pengen salah satu kita dari Indonesia. Itu bukan sesuatu yang bangga sih buat aku. Emang gimana ya rasanya, bangga sih tapi bukan sesuatu bangga yang mesti bisa dibanggakan. Bangga itu diriku sendiri aja, bukan untuk dibanggakan untuk Indonesia gitu. Personal achievement lah tapi ya. That's right, ya seperti itu. Tapi kalau nama Fabio Toba ngambilnya dari mana? Fabio itu kayak aku suka nama Fabio. Kalau Toba itu kan aku lari di Medan. Jadi pengen sesuatu nama yang asli dari kata Lake Toba gitu kan. Dan aku pikir kalau ke Indonesia dia ambil aja Toba gitu karena aku larinya di Medan, besar di sana. Berarti ide nama itu dari Fabio sendiri ya, bukan dari studio waktu itu ya? Enggak dari aku sendiri. Mereka nanya kamu pengen nama kamu seperti apa gitu. Aku bilang Fabio Toba. Dan mereka nanya kenapa kamu pengen nama itu? Aku bilang kan. Aku jelasin. Lumayan kan untuk memperjelaskan dari Indonesia gitu Toba. Aku bilang Toba itu danau yang bagus, danau tercipta dari letusan gunung. Aku bilang bukan buatan manusia. One of famous our destination. Jadi aku juga masih mempromosikan pariwisata Indonesia kepada pandang-pandang bokep aku. Mereka tahu cuma Bali. Dan mereka juga nggak tahu, kayak mereka pikir negara. Iya, bukan bagian dari Indonesia. Bukan dari Indonesia. Aku tanya, kamu pernah ke Asia nggak? Iya, dia bilang Bali, Thailand. Kamu pernah ke Indonesia nggak? Kayak gitu kan. Aku bilang, kamu ke Indonesia nggak? Aku belum pernah ke Indonesia. What? Aku bilang, you ever been to Indonesia? Aku bilang gitu. Aku belum pernah ke Indonesia. Dia bilang, Bali is Indonesian. Bali is Indonesian. Ya, Bali is Indonesian. Aku bilang gitu. Kasian ya. Ya rasa mereka pikir Bali itu negara gitu, negara pulau dekat Australia gitu kan. Kan sekarang lagi ada masalah dengan visa, tapi pikiran buat balik lagi ke Indonesia nggak sih? Mungkin tinggal di Indonesia lagi atau udah malas gitu untuk ke Indonesia? Kalau misalnya visa aku dapat, aku mau balik Indonesia. Tapi kalau misalnya aku mau dapat, aku mesti balik Indonesia. Kalau memang aku udah dapat, lebih baik tinggal di sini karena kehidupan aku lebih fly high-nya, liberty-nya lebih enak di sini gitu. Kebebasannya aku bisa dapat di sini gitu. Dan aku juga pengen ganti warga negara sih, karena aku lebih suka travel gitu, karena pengen nyoba tembus pasar Amerika, karena kira Amerika lebih baik gitu untuk pasar film porno gitu kan, karena mereka lebih banyak production house-nya daripada di Eropa gitu. Di Eropa cuma beberapa doang gitu, kalau di Amerika banyak gitu. Punya paspor Jerman kan lebih gampang untuk travel, bukan ngelupain Indonesia dari mana. Dan aku tidak pernah ngelupain aku dari mana, aku selalu bilang aku dari Indonesia gitu kan. Dan aku cepat juga buat ini lagi, tato padi dan kapas. Oh oke. Pancasila ya? Pancasila ya. Kenapa milih tato itu, padi dan kapas gitu? Karena keadilan. Kalau di Indonesia masih belum adil untuk LGBT gitu ya. Ya makanya gitu ya. Fab bisa ngebedain nggak sih antara seks yang seks aja dan making love, cinta, seks dan cinta lah gampangannya, bisa bedain? Oh, maksudnya aku tahu maksud kamu ya. Bedain maksudnya dari intensif, ada yang hanya untuk benar-benar yang loose, masih benar-benar cuma pingin seks doang gitu kan. Ya aku bisa bedain sih ya, bisa bedain. Kalau misalnya untuk cinta, aku lebih tipe gitu yang setelah ngelakuin seks aku juga pelukan, ciuman gitu. Tapi kalau benar-benar untuk passion itu benar loose, hanya untuk paling siap seks udah selesai, cus bye gitu doang sih. Tapi kalau misalnya aku lebih tertarik sama orang itu, aku pinginnya yang maksudnya setelah sih kita pelukan, ciuman gitu. Seks buat Fabio apa? Hah? Seks menurut aku gimana? Iya, definisi atau arti seks buat Fabio apa? Sekedar pertemuan dua kelamin atau tanpa ada pertemuan juga bisa gitu?
Definisi seks aku kayak seperti harfiah secara umumnya gitu, kayak buat aku sih tergantung ya, karena kalau aku memang benar-benar horny gitu, buat aku seks hanya untuk melampiaskan doang sih. Tapi kadang untuk seks buat aku kayaknya udah waktu ngelakuin film porno gitu, kayak seks aku udah ambiar gitu, udah misalnya udah boring gitu. Karena pekerjaan aku juga seperti itu, dan aku untuk masalah untuk seks aku nggak ada niat lagi untuk seks waktu aku masih menjalankan film porno gitu. Maksudnya udah jarang berhubungan intim sama selain di pekerjaan, untuk selain buat film porno gitu. Jadi kayaknya waktu itu kayaknya something missing when I have a sex with the others. I mean like I don't have a feeling. Nggak punya feeling. Nggak tahu kenapa kayak nggak punya feeling, kayak karena aku ngelakuin film porno gitu, kayaknya udah kerjaannya kayak udah ambiar gitu, udah nggak ada feeling gitu. Untuk sekarang sex life aku better gitu. Kalau nanti semisal balik lagi gitu ke industri pornografi, I know ya, pasti bakalan seperti itu lagi. Tapi ya nggak masalah sih juga sih, karena di pekerjaan aku dapat seks juga gitu. Walaupun it's not real, but at least I have it, you know. Tapi kalau misalnya punya pacar sih, aku nggak mau ngelakuin banyak juga, karena aku tahu kalau aku benar-benar sama dia cowok ini, aku nggak mau buat dia cemburu gitu. Paling aku cuma ngambil yang sebulan cuma sekali doang sih gitu aja, untuk menghilangi masa rindu. Fabio bukan tipikal yang polyamorous gitu. Aku sih tipe yang nggak munafik untuk masalah hubungan gay, homoseksualitas, tentang sama cari pasangan lain gitu. Because you know we have Grindr, Planet Romeo, Tinder, we have so many app that we can have sex with the others. So aku pinginnya sih open relationship, karena aku bakal tahu, karena aku nggak suka dibohongin. Lebih baik kita bilang sama pasangan kalau aku pingin seks sama orang lain daripada aku dibohongin. Kalau aku dibohongin itu lebih sakit banget gitu. Pun ketika lagi break kayak gini gitu ya dari syuting film porno gitu, Fabio prefer open relationship gitu ya daripada yang monogami gitu katakanlah. Ya aku udah bilang sama aku udah pendekatan gini, aku maunya sih punya pacar, aku punya open relationship. Kebanyakan orang munafik gitu, nggak mau open relationship dan susah begini-gini. Aku tahu pasti mereka juga di belakang aku pasti mereka seks sama orang lain. Dan aku gak suka sama orang munafik gitu. Jadi aku selalu bilang kalau sebelum pacaran aku taunya open relationship. Aku tahu maksudnya bukan kita pacaran langsung open relationship. Aku juga gak mau. Setahun 2 tahun mungkin oke, hanya untuk sama dia gitu kan. Pasti setelah itu kita jenuh dong. Seperti gini lah, kamu juga gak mau setiap hari makan pisang. Dan pasti kamu pengen makan buah yang lain. Apel, durian, sama seperti hubungan buat aku sih gitu aja. Bukan berarti aku gak cinta sama pacar aku gitu. Ini hanya untuk masalah seks doang. Tapi kalau masalah cinta aku pasti cinta. Tapi hanya untuk masalah sex life biar supaya gak boring gitu aja sih. Menurut Fabio apa arti cinta? Oh, it's really hard question. Buat aku sih cinta itu yang taking gift, mau nerima apa adanya, siapa kita, masa lalu kita, siapa kita sekarang, masa lalu kita, taking gift. Itu buat aku cinta, selalu pengertian, selalu jujur, itu aja sih buat aku cinta. Karena it's a really hard question. Yeah, I don't know how to explain. I cannot describe. You know, cinta itu nggak bisa dikata-katakan karena cinta itu hanya bisa ngelakuin. Bagaimana ya untuk yang ngerti itu aja sebenarnya aku. Kalau punya saran, komentar, atau ingin berbagi cerita, boleh banget email ke podcast@kbrprime.id dan tulis Love Buzz untuk subjek emailnya. Personal achievement atau pencapaian memang beda-beda ya bagi tiap orang. Tadi kalau buat Fabio yang awalnya pemalu, jadi aktor film porno itu ya salah satu pencapaian lantaran dia bisa mengatasi rasa malunya. Bangga malah dia kan. Sayangnya dia harus tinggal di negara lain untuk bisa sampai pada pencapaian itu. Fabio yang punya tato padi dan kapas di tubuhnya harus tinggal atau menetap di Jerman untuk bisa secara bebas mengekspresikan dirinya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kunjungi kbrprime.id untuk menyimak beragam podcast lainnya dari KBR.